Shalom. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, saya percaya kita ada sampai hari ini dalam keadaan baik semua, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mari berikan dulu tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat balas Tuhan, hanya dengan memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Biar semua Tuhan Yesus dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami menaikkan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih Tuhan sampai hari ini Tuhan kami ada dengan kekuatan, kesehatan yang baru. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan kami siapkan hati kami untuk lebih lagi Tuhan lebih dekat kepadamu. Kerinduan kami bawa kepadamu Tuhan. Terpuji namamu, kami siap memuji Engkau. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Allah yang layak disembah. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu. Sama-sama kita katakan pujian.
Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita yang hebat. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh iman. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Sama-sama kita katakan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Amin. Raja hebat, Raja perkasa. Mari angkat tanganmu katakan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus. Mari katakan, segala raja. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Katakan satu nama yang besar, adalah nama Yesus Tuhan. Sama-sama katakan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Raja hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Lagi katakan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Angkat tanganmu katakan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Amin. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Lebih lagi katakan Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja, segala raja, katakan Yesus kau Raja. Yesus kau raja. Haleluya. Berikan suara-suara bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan, dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan yang kedua untuk misi penginjilan, saudara dapat memasukkan ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk saat saudara meninggalkan ruangan ibadah. Kita siapkan persembahan kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang selalu baru Tuhan curahkan setiap pagi dalam hidup kami. Saat ini diberi kesempatan bagi kami Tuhan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati setiap taburan persembahan kami biar dapat dipakai untuk pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan hati yang bersuka cita karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Kita dengarkan Battle News minggu ini. Hai jemaat Tuhan,
bagaimana kabarnya? Berharap jemaat Tuhan tetap semangat dan bersyukur selalu. Senang sekali saya Yola dan saya Chris. Kami berdua akan menyampaikan beberapa informasi ibadah sepekan ini dan inilah Sunday Update 29 Mei 2022. Informasi untuk ibadah minggu depan, 5 Juni 2022, ibadah raya akan dilaksanakan sebanyak 4 kali dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan ibadah raya anak Battle Kids akan dilaksanakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama jam 8 dan ibadah kedua jam 10 pagi. Dan ada ibadah tunas remaja pukul 10 pagi. Bagi teman-teman youth dan trust akan dilaksanakan ibadah youth teens hari Selasa 31 Mei 2022 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Hari Kamis 2 Juni 2022 akan dilaksanakan ibadah doa malam pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Dan hari Jumat 3 Juni 2022 pukul 12 siang akan dilaksanakan ibadah doa puasa bertempat di gedung gereja. Penerimaan peserta didik baru PAUD Anak Unggul Indonesia tahun ajaran 2022-2023 dengan 2 layanan KB, kelompok bermain, dan TK, Taman Kanak-Kanak. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sir Johan Gelong di 0812 4544 6342. Mishola 0822 5912 8783. Ayo daftarkan anak Anda di PAUD Anak Unggul Indonesia, Jalan Woodward, nomor 12 Palu. Yuk teman-teman bergabung di PAUD Anak Unggul Indonesia. Jemaat Tuhan, terima kasih telah menyaksikan Sunday Update dari kita berdua. Dan jemaat Tuhan selamat mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pastinya sangat luar biasa. Happy Sunday and God bless you. Haleluya, puji Tuhan, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Katakan, Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Ya Tuhan, penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Yang percaya sama Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dari awal sama-sama. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih-Mu, dengan kasih yang kekal.
berharga di matamu, Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih-Mu, dengan kasih yang sungguh. Kehadiran-Mu membuatku mengerti arti kehidupan. Boleh sambil angkat tanganmu katakan, Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu Kau sediakan. Selamanya, selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya lagi. Kau Tuhan adalah Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Sekalipun ku ditinggalkan, penghiburan kami Tuhan, penghiburan yang ku rindukan, selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yang percaya Tuhan setia boleh lambaikan tanganmu jemaat Tuhan. Buka kedua tanganmu. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu Kau sediakan. Ya, selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Jemaat Tuhan nyanyikan, Kau Tuhan adalah. Bukan sekedar lagu Tuhan, percaya kami sama Tuhan. Penghiburan, ya Yesus, selamanya, selamanya, ya. Takkan Kau biarkan. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah sumber. Yang kami percaya itu, yang dapat ku. Yesus, Kaulah, Yesus.
Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang mengalami kesetiaan Tuhan. Boleh sama-sama kita sembah Tuhan. Dan kami mengalami kesetiaan-Mu Tuhan. Kau tak pernah biarkan umat-Mu sendirian. Kau buktikan kesetiaan-Mu bagi kami. Di saat orang lain tidak setia, Engkau buktikan Kau setia. Sebab itu Tuhan, dengan apa kan kami balas kebaikan-Mu? Selain kami mau menyembah Engkau, Allah yang lebih dulu setia bagi kami. Ini waktu-Mu Tuhan, ini waktu-Mu Tuhan. Kami nyanyikan pujian kami bagi Tuhan. Kami nyanyikan penyembahan kami bagi Tuhan kami. Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, Tuhan yang baik bagi kami. Ya, ya, ya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Dan hati kami memuji-Mu, hati kami memuji-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami memuji-Mu. Engkau dicintai di tempat ini Tuhan. Engkau dikasihi di tempat ini. Terus sembah Tuhan. Cinta kami kepadamu Tuhan. Yesus ajaib Engkau bagi kami semua. Kau setia bagi umat-Mu Tuhan. Kau tidak pernah biarkan kami sendirian. Kau selalu ada dalam hidup kami. Kau selalu ada dalam hati kami Tuhan. Kau kekasih jiwa kami. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau dicintai di tempat ini Tuhan. Engkau dikasihi di tempat ini Tuhan. Kami mau katakan sama Tuhan, kami mengasihi-Mu lebih dari apapun Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari perak, lebih dari permata sekalipun Engkau yang paling kami ingini dalam hidup kami. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Engkau cukup bagi kami Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku.
Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Jemaat Tuhan nyanyikan kasih Yesus. Kasih Yesus indah. Menghiasi. Kami tidak dapat hidup di luar kasih. Ku tak dapat angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu kasih Yesus mengalir dalamku. Amin. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kita bangkit berdiri umat Tuhan sambil angkat tangan tinggi-tinggi bagi Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh lagi. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Beri tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Kami mensyukuri Tuhan hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya. Kami mensyukuri karena kami masih diberi nafas hidup, diberi kesempatan melayani Tuhan, diberi kesempatan memuji memuliakan Tuhan. Kami mensyukuri untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan pada kami. Kami mensyukuri karena kasih-Mu Tuhan yang membebat kami. Terima kasih Tuhan hari ini kami boleh ada dalam sehidangan untuk membaca merenungkan firman-Mu. Engkau hadir di tengah pujian penyembahan kami Tuhan. Sebab Engkau bertata di tengah pujian kami. Dan hari ini Tuhan saatnya kami kembali disapa oleh Tuhan. Melalui firman-Mu, melalui kebenaran-Mu. Kami boleh merasakan kepuasan hidup. Bahkan merasakan pimpinan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu yang sederhana. Pakailah Tuhan
Menjadikan waktu ini waktu penuh berkat bagi kami. Manakala firman-Mu yang kudus yang suci dibaca, dibentangkan bagi kami di jam ini. Terima kasih Tuhan, ini kami yang siap membaca merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama kembali di akhir bulan Mei. Tuhan beri kesempatan pada kita untuk mensyukuri kebaikan Tuhan. Pastilah hari ini bermacam-macam bentuk wajah. Artinya ada yang senyum karena ada yang gajian di akhir bulan, tapi ada juga yang kecut karena menunggu minggu depan, bulan baru. Saya pikir semua mensyukuri saja apa kebaikan Tuhan. Dan saya bersyukur boleh kembali tiba di kota Palu. Kemarin atau 2 hari lalu saya pergi ke Manado. Manado. Jadi saya syukuri karena berangkat sendiri, dengan istri, setir sendiri maksudnya. Wah, ini merupakan keajaiban yang luar biasa. Dalam sepanjang hidup saya baru kali ini saya bisa setir Palu Manado, ya. Tapi selama 3 hari 2 malam. Jadi banyak istirahatnya. Enggak juga ya. 2 hari 1 malam. Istirahat di Marisa, lanjut lagi pagi ke Manado. Tapi perjalanan cukup jauh itu memang menyenangkan. Kendati melelahkan juga. Sampai di Amurang ini kaki kanan sudah gemetar. Sampai masuk di kota Manado baru kram kaki. Dan langsung saya KO di situ. Saya termenung bukan berdoa tapi karena sakitnya menahan luar biasa. Dan kemudian saya menelpon jemaat, pergi jo kamu ke Manado. Saya kasih uang transport, berangkat naik bis, nanti pulang antar saya ke Palu lagi. Jadi ini unik perjalanan 3 kali PP berarti ya. Jadi pulang jemaat yang setir pulang ke Palu. Tapi saya bersyukur karena kekuatan diberikan. Usia begini masih bisa setir Palu Manado. Tapi yang paling unik adalah dalam perjalanan itu kami kena sweeping di Gorontalo. Itu unik ya, uniknya begini. Orang kena sweeping gak unik. Jadi waktu di Gorontalo istri saya lambat pakai safety belt itu, sabuk pengaman. Sementara saya sudah, jadi saya setir jalan, wah polisi nih. Nggak masuk-masuk ini lubangnya ini. Langsung polisi itu saya lihat begini matanya, tapi begini lihatnya. Kok bisa tahu istri saya pakai sabuk? Ya pikiran saya itu memang sudah pelanggaran. Jadi kemudian tanya, Pak selamat siang. SIM Pak? Ya ada. Oh mantap. STNK? Semua mantap. Langsung saya bilang, nomor rekening Pak? Oh enggak perlu nomor rekening. Jadi tanya, kemudian begini Pak. Ada pelanggaran, apa itu Pak? Apa? Istri Bapak saya lihat, tahu juga ini orang. Istrinya tadi, ini ya Pak ya, ibu tadi pakai sabuk agak gugup, iya. Mari Pak, kita ke sana dulu. Saya lihat kemudian, aduh kena sudah di Gorontalo. Ini alamat istirahat yang kedua ini, bisa bermalam di Gorontalo. Kemudian tanya-tanya, kemudian itu yang waktu minta SIM dan STNK saya itu saya lihat, ini namanya saya selalu ada polisi, saya lihat itu namanya siapa? Oh Saiful. Saiful di situ, Saiful ya sudah saya ingat. Saya tidak lihat pangkatnya, namanya Saiful. Ada nama Saiful di sini? Tidak ada ya, semoga tidak ada. Jadi waktu itu Saiful, kemudian saya keluar dari mobil, istri saya juga keluar, kemudian dari jauh, ini kita pedosen. Wih, loh, ini kita pedosen. Jangan-jangan ini alumni STII, alumni sekolah teologi ya, tapi kok namanya Saiful? Tidak mungkin lah. Saya lihat lagi, jangan-jangan saya namanya ini Saul atau Saiful. Oh Saiful memang. Nah ada lah mahasiswa teologi nama Saiful. Ada ya paling ya itu Murtadin ya. Itu udah ada, saya punya alumni di Wera itu namanya Saiful. Kemudian, iya Pak Saiful. Pak ini teman-teman bilang ini kita pedosen. Kapan saya punya kamu mahasiswa? Saya enggak pernah, saya diem saja. Jadi Pak hati-hati ya. Mau kemana ini Pak? Mau ke Manado Pak. Acara apa? Ini PGLI. Apa itu PGLI? Pertemuan gereja-gereja dan seterusnya. Ada pasca nasional dengan Pak Jokowi. Oh hati-hati Pak, ini SIM-nya, ini STNK-nya dikembalikan. Lalu istri saya itu mau masuk mobil, dibukakan. Ibu saya bukakan pintunya, astaga kalah Jokowi. Jadi dia bukakan pintu mobil, mari masuk Ibu.
Saya lagi-lagi saya salah lihat ini. Ini Saiful betul kan? Oh iya Saiful. Bukan alumni STI, saya bingung. Sudah masuk mobil. Kami masuk semua dalam mobil. Setir. Betul kata dia itu alumni. Betul kayak itu orang. Kok bisa dia kenal saya dosen? Ternyata SIM saya itu tulisannya dosen. Memang di SIM itu ada pekerjaan dosen. Tapi kan bagaimana dia bilang ini kita dosen? Artinya kan ini saya punya dosen kan. Tapi saya tidak punya mahasiswa namanya Saiful. Saya dalam perjalanan terus setir ini. Luar biasa mungkin pertolongan Tuhan ya. Pertolongan Tuhan dan kami pun berjalan lancar. Karena SIM semua tidak masalah. STNK juga. Tapi hanya karena nama Saiful itulah Tuhan pakai ya. Akhirnya kami lolos sampailah kami di Manado. Dan puji Tuhan pulang 2 hari yang lalu. Nah saudara, saya pulang dengan sopir yang baru, berangkatnya sopir yang saya sendiri. Jalannya sama tapi sopirnya berbeda. Hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan tentang kenaikan Yesus. Jalannya sama, sopirnya juga sama. Itulah peristiwa kenaikan Yesus yang beberapa hari lalu kita pelajari. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Saya akan baca ayat ini secara bergantian. Ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-50, ayat 44 sampai 53. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ini peristiwa yang baru saja kita rayakan, hari kenaikan Yesus ke surga. Ada peristiwa unik, kenaikan Yesus ke surga. Biasanya kalau kita ditinggal oleh saudara kita, saudara dekat kita, entah orang tua, entah anak kita, entah adik, kakak, siapa saja orang yang paling dekat dengan kita lalu dipanggil Tuhan, disitulah terjadi suatu penyesalan, penderitaan, tangisan, drama Korea muncul di situ, jeritan, tangisan. Paling sering muncul kalau kita ditinggalkan oleh orang tua yang meninggal itu adalah, saya menyesal, saya belum bisa menyenangkan orang tua. Kok baru bilang sekarang ya, meninggal baru bilang begitu. Dulu enggak pernah mengatakan gitu. Saya menyesal, saya belum bisa kasih senang. Biasanya seperti itu. Nah itu kata-kata perpisahan yang membuat kegelisahan. Tapi hari ini kita akan belajar tentang kegelisahan yang membawa kesenangan. Dan itu kita melihat ayat 52. Ada berita sukacita ketika para murid ditinggal oleh Tuhan Yesus. Waktu ibu saya mau meninggal, itu saya datang ke Surabaya. Saya beritahu itu, waktu itu albumnya sangat rendah sehingga lupa. Saya sampai lupa, saya ini anaknya. Orang kalau kekurangan albumin seperti itu, lupa semua. Kecuali kalau saya kasih uang 100.000 baru ingat. Enggak, juga ya. Jadi dia lupa, anaknya saya ingatkan, Ma ini saya anakmu yang ada di Palu dan seterusnya. Kemudian saya beritakan Injil. Saya ngomong bahwa keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Setiap malam kalau dia tidur, saya nyanyikan lagu-lagu rohani, saya bacakan ayat firman Tuhan. Lalu kemudian saya pulang ke Palu.
Dan sampai di Palu hanya selang 2-3 hari ibu saya dipanggil Tuhan. Sehingga saya harus berangkat lagi ke Surabaya. Di Surabaya ibu saya sudah di situ banyak orang berkerumun dan adik-adik saya menangis dan saya menangis juga, namanya orang menderita itu. Tapi saya dalam hati sudah ada sukacita. Kenapa? Karena sudah saya sampaikan berita tentang keselamatan itu. Nah itu perpisahan yang kadang-kadang membuat orang gelisah, sedih. Tapi kali ini ada sukacita. Ketika Tuhan Yesus meninggalkan para muridnya, di situ para murid itu mengalami sukacita. Di dalam ayat yang ke-52 ini. Saudara, kadang-kadang kita dalam perpisahan juga demikian. Kadang-kadang kalau kita ada perpisahan biasanya kurang mensyukuri. Kalau kita sedang berpisah dengan teman lalu kita sendirian atau kita dalam kegiatan apa biasanya tidak ada move on. Tidak ada aktivitas apalagi kalau sudah ditinggal pacar itu biasanya putus asanya berkepanjangan. Sedih tidak ada semangat. Anak saya itu baru saja diputus pacarnya. Anak saya laki-laki tapi yang putus ceweknya. Bisanya saya bilang kamu ini laki-laki nak. Kok bisa sedih? Enggak, tapi dia enggak makan 1 hari. Akhirnya saya harus berangkat ke Salatiga karena dia di opname. Hanya ditinggal cewek ya. Jadi jarang laki-laki sedih itu ditinggal ceweknya. Biasa cewek yang sedih tinggal cowoknya. Ini sedih dia. Ya karena ini anak suka sekali belajar. Hari-hari itu di dalam kos terus kamar. Ceweknya jarang itu diajak jalan-jalan. Jadi mungkin terlalu aktif dengan belajarnya. Tidak diperhatikan lalu diputus. Dia sedih sekali. Saya bilang, kamu ini laki-laki nak. Ini kalau di Jawa itu dunia tidak sedaun kelor. Kalau di Palu memang sedaun kelor karena banyak sekali. Di sana tidak ada daun kelor. Jadi dunia itu tidak sempit banyak. Tapi ya sudahlah, di opname ternyata kena penyakit mah. Nah saudara, itu kesedihan luar biasa ditinggal ceweknya. Kadang-kadang kalau kita sudah ditinggal, itu udah ada kegiatan apapun, menyendiri terus. Kalau kita ditinggal biasanya kesedihannya itu berkepanjangan, tidak mau apa-apa. Tapi ini para murid ketika ditinggal Tuhan Yesus, dia pergi memberitakan Injil, bersukacita. Saudara, mereka bersukacita bukan karena tidak ada yang perhatikan lagi. Biasanya begitu kan. Biasanya kalau kita itu ditinggal oleh teman atau saudara kita, lalu kita bersukacita, pergi jong anak. Saya tunggu-tunggu, pergi jong. Membosankan. Lalu ketika pergi, apalagi anak-anak kalau ada orang tua yang cerewet, mama kemana? Ke Manado. Berapa hari? Ya cuma 1 hari. 1 bulan Jo. Supaya senang. Tidak ada yang kasih marah-marah. Ada yang begitu. Kalau ini Yesus enggak. Ketika murid-murid itu bersukacita bukan karena dikhotbahi Tuhan Yesus. Bayangkan saudara. Selama 3 tahun ikut Tuhan Yesus. Melayani di mana saja. Yang lapar menjadi kenyang. Mujizat bertubi-tubi dinyatakan Tuhan Yesus. Pastilah waktu mereka ikut Yesus itu. Pujian yang mengalir dari mulutnya itu apa? Pujian Yesus jawaban dalam hidupku. Selalu begitu. Karena selama mengikut Yesus lagunya cuma itu saja. Yesus jawaban dalam hidupku. Jadi mereka bersukacita bukan karena Yesus menyebalkan. Tapi Yesus jawaban. Dan itu terbukti lagi. Pada waktu Yesus terangkat ke surga. Mereka bersukacita. Pertanyaannya. Mereka bersukacita kenapa? Padahal ditinggal oleh Tuhan Yesus. Nah hari ini kita akan belajar dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ada hal yang unik dari Lukas pasal 24 ini. Yaitu kalau kita belajar di ayat-ayat terakhir itu. Kita menemukan ada kesetaraan peristiwa. Peristiwanya yaitu ketika kita belajar di akhir kitab Lukas 24 itu. Kita menemukan ada penyembahan. Penyembahan. Para murid menyembah kepada Yesus waktu Yesus terangkat ke surga. Dan kalau kita baca dalam Lukas pasal 1, di situ juga ada penyembahan. Penyembahan apa? Yaitu Imam Zakaria membakar ukupan. Bapak Ibu tahu ukupan? Ukupan itu adalah bentuk untuk menyembah Tuhan. Dibakar, simbol dia penyembahan kepada Tuhan. Sama, Lukas 1 dan Lukas 24. Bukan hanya itu, pada awal kitab Lukas kita menemukan Yohanes Pembaptis itu dinubuatkan hadir melalui bapaknya Zakaria. Dan itu ada janji untuk datangnya Mesias. Saudara, waktu Lukas 24, Yesus juga berjanji datangnya Roh Kudus. Saudara ini kasih Tuhan. Ada kesamaan-kesamaan, ini dalam ilmu teologi namanya inklusio. Jadi Lukas 1 dan Lukas 24
ada kesamaan oleh penulis. Dan pada saat Yohanes Pembaptis hadir, lalu misinya itu dinubuatkan akan datangnya Mesias. Dan pekerjaan itu dilanjutkan oleh Yesus. Janjinya datang Yesus dilanjutkan oleh Yesus untuk membawa orang pada pertobatan dan keselamatan. Dalam Lukas 24 dan Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul itu adalah penulisnya juga Lukas. Di situ dikatakan janji itu datang melalui Roh Kudus. Ada kesamaan. Nah saudara, inilah keunikan membaca firman Tuhan. Ada kesamaan-kesamaan dari penulis yang sama. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari kitab Lukas ini yang begitu indah? Mengapa para murid itu bersukacita ketika Yesus naik ke surga? Yang pertama, dalam ayat 44 sampai 47, karena terjadinya itu sesuai rencana Allah. Terjadinya itu sesuai rencana Allah. Apa maksudnya? Kalau kita membaca di dalam ayat 44, di situ kita menemukan ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Saudara, pada waktu perpisahan itu Yesus mengatakan bahwa harus digenapi rencana Allah itu. Orang Yahudi kalau mengimani perjanjian lama itu disebut dengan Tanak. Singkatan apa itu Tanak? Tanak itu singkatannya Taurat, Nabi-Nabi, dan Ketubim. Bukan ketuban ya, Ketubim. Ketuban itu kan air ya. Apa itu Tanak? Taurat. Mereka mengimani Kejadian sampai Ulangan. Itu dalam kitab perjanjian lama. Orang Israel itu hanya mengimani itu saja Tanak. Yang kedua, Nabi-nabi, ya kitab nabi-nabi. Di situ ada nabi besar, nabi kecil, nabi sedang, tidak ada ya. Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, itu diimani sebagai kitab perjanjian lama. Ketubim itu sama dengan syair-syair, tulisan-tulisan. Dalam hal ini kalau kita baca dalam ayat 44, di situ dikatakan Mazmur. Mazmur itu mewakili ketubim. Jadi orang Yahudi itu, orang Israel itu mengakui Tanak itu. Taurat, nabi-nabi, dan kitab-kitab syair. Dan saudara kalau kita membaca ayat 44, Yesus itu menggenapi semua rencana itu. Dikatakan di dalam ayat 44, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis. Semua yang ada tertulis. Artinya apa? Ini bukan berarti semua kata demi kata, tidak. Ini berarti Yesus itu menggenapi rencana Allah. Waktu dia naik ke surga dia berkata, saya sudah menggenapi semua rencana itu. Kalau kita perhatikan Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-15 dan 16. Bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Dan siapa itu meremukkan? Keturunan perempuan, yaitu Mesias. Yesus menggenapi rencana itu. Kalau kita perhatikan semua model-model korban itu, korban sembelian, korban lembu, domba dan sebagainya di dalam perjanjian lama, itu menggenapi, itu digenapi oleh Yesus. Yesus menggenapinya sebagai korban anak domba. Dalam kitab Mazmur, Yesus juga menggenapinya bahwa dalam puji-pujian orang Israel itu kalau beribadah, kitab Mazmur itu menjadi bagian mereka untuk dinyanyikan. Kalau Bapak Ibu yang pernah ke Israel, itu gereja ortodok di sana itu nyanyinya lagu-lagu dari Mazmur itu saja, bermazmur. Dan itu menggambarkan kehadiran Yesus dalam bait Allah yang dipuji-puji. Jadi Yesus itu menggenapi Taurat, nabi-nabi, dan Mazmur. Dan kitab-kitab tertulis di dalam kitab Ketubim tadi itu. Saudara, hidup itu menggenapi rencana Allah. Dan Yesus katakan itu. Bukan hanya itu saja, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-45. Di situ dikatakan, 45 mengatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Apa maksudnya? Yaitu ketika mereka mendengar Yesus menggenapi kitab Taurat, nabi-nabi, Mazmur itu. Yesus membuka pikiran mereka. Artinya apa? Apakah selama ini para murid
ikut Yesus selama 3 tahun itu tidak mengerti. Mungkin saja mereka hanya ikut Yesus sebatas mengikut orang lapar jadi kenyang. Waktu itu 5 ekor roti dan 2 ketul ikan itu dikasih-kasih. Dan mereka kenyang. Temannya enggak ngantuk ya. Makasih. Dia kasih itu makan. Dan mereka haleluya. Sisa berapa? 12 bakul. Yang sisa apa? Roti. Ikannya. So habis mungkin. Kebiasaan kita juga gitu. Kalau ada acara pesta. Yang paling habis duluan itu ikannya, lauknya. Nasinya masih banyak. Dan betul. Saya makan di Sidrap. Di Sidrap itu warung baru Basuki Rahmat itu. Selalu saya bawa pulang nasinya. Paling sisa soalnya. Ikannya so habis. Saudara. Dan itu kebiasaan orang Yahudi juga gitu. 12 bakul. Masih sisa roti itu. Saudara ini kasih Tuhan. Inilah yang disebut sebagai Yesus itu membuka pikiran mereka. Membuka pikiran mereka selama 3 tahun ngikut Yesus itu dibuka pikiran kita. Saudara yang kasih Tuhan. Kadang-kadang kita itu membaca Alkitab. Membaca firman Tuhan. Perlu untuk juga mengerti apa maksud firman Tuhan itu. Kita tidak mungkin hidup dengan berdasarkan pengalaman saja. Pengalaman rohani perlu. Tetapi perlu apa kata kitab suci. Orang yang hanya berdasar pada pengalaman rohani. Itu akan kurang bertumbuh. Bahkan bisa tersesat. Ingat saksi Yehova itu juga mengajarkan hal seperti itu. Pengalaman hidupnya sampai kitab suci itu banyak diubah. Kenapa? Karena Charles pemimpinnya itu mengubah ayat-ayat itu berdasarkan pengalamannya. Hati-hati. Ini para murid dibukakan pikiran mereka supaya mengerti apa kitab Taurat, Nabi-Nabi dan Mazmur itu. Saudara, penting sekali pengalaman hidup. Tapi lebih penting lagi jika kita kembali kepada firman Tuhan. Dan lanjutnya di dalam ayat yang ke-46 itu. Ada satu peristiwa lagi bahwa mereka itu berkali-kali. Ayat 46 sampai dengan 47 dikatakan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam ayat 49 juga kamu harus tinggal di dalam. Harus, dan harus. Apa maksudnya? Saudara, hidup dalam rencana Allah. Terjadi dalam rencana Allah itu berarti harus berkali-kali merencanakan bahwa Allah itu tidak pernah gagal. Sekali lagi, mengapa para murid itu bersuka cita? Bersuka cita karena mereka dibukakan akan kitab suci itu dan mengerti inilah penggenapan tentang Mesias itu. Bukan hanya itu, mereka juga mengerti bahwa mereka itu lihat rencana Allah tidak pernah gagal. Rencana Allah tidak pernah gagal. Kalau kita melihat ada kegagalan itu karena kita sendiri yang gagal. Tapi rencana Allah tidak pernah gagal. Saya berikan cerita begini. Anak saya waktu daftar kuliah di kedokteran. Tapi gagal. Lalu saya bawa ke Manado. Itu anak saya yang bawa sendiri karena keinginannya untuk kuliah di Unsrat. Di jurusan kedokteran. Dia setir sendiri. Tapi sampai sana juga hasil tesnya gagal lagi. Kemudian dia menangis dan kemudian berkata, apa Tuhan itu dengar doa saya ya Pak? Saya sudah doa puasa tapi Tuhan tidak dengar. Bukan tidak dengar nak, kamu jangan paksa Tuhan. Tapi saya ini sudah doa, sudah saya tidak mau kuliah. Dia tinggalkan 3 semester, dia tinggalkan saya mau kursus saja, cari kerja. Jangan begitu nak, Bapak ini masih siap. Berapa sih kau minta? Berapa miliar? Masih ada, saya jualkan rumah BTN. Saya pikirnya begitu. Enggak Pak, saya mau kerja. Jangan. Akhirnya tiba-tiba saya dan istri masuk kamar berdoa saja. Tuhan, tunjukkan rencanamu. Apa yang terjadi? Dia tiba-tiba dapat informasi ke UKSW. Kuliah di sana, di UKSW Salatiga. Universitas Kristen Satya Wacana. Dia ambil jurusan teknik. Jurusan yang tidak pernah kami pikirkan. Kami hanya fokus supaya anak kami bisa kuliah di kedokteran. Tapi sampai di sana saudara tahu, dia sudah 7 semester. Tiap semester itu IP-nya 4,0. Saya sampai heran. Nilainya itu A semua. A sampai mulutnya terbuka terus. A. Betul. Saya sampai heran. Kok bisa? Dia sudah ini sekarang berita informasinya. Pak, saya asdos 4 mata kuliah. Nak, kamu itu kesana tujuannya kuliah bukan mengajar. Tapi saya bisa bagi waktu. Oke lah, hati-hati loh ya. Pokoknya yang penting jangan patah hati lagi. Itu pacar nomor sekian. Kuliah saja. Nah,
Jadi ada cewek-cewek di sini mau daftar silakan. Nah maksud saya, nah, saya, sorry ya, enggak ya. Jadi maksud saya, jadi ketika itu dia langsung fokus pada kuliah dan diberkati Tuhan. Saya bilang, nah itu kan rencana Tuhan. Kalau hidup dalam rencana Tuhan itu mengalir saja. Jangan paksakan kehendak diri sendiri. Kita akan kecewa. Kalau hidup mengalir, hari ini gagal, Tuhan punya maksud. Hari ini gagal, Tuhan punya maksud. Hari ini gagal, Tuhan punya maksud. Terus berjalan. Akhirnya kita mengerti rencana Tuhan itu. Hidup dalam rencana Tuhan. Yesus naik ke surga. Para murid bersuka cita. Kenapa? Karena mereka hidup dalam rencana Allah. Mereka hidup dalam rencana Allah. Tuhan bukakan pikiran mereka. Mari kita bersama di tempat ini. Jika saudara kemarin atau baru saja dikecewakan orang, jalani hidup, ada rencana Tuhan. Saya dikecewakan orang, jalani saja. Ada waktu Tuhan nanti bikin kita senang. Hari ini kita merugi, jalani saja. Ada waktunya Tuhan akan kasih berkat berlebihan. Sekali Tuhan memberkati kita susah untuk menerimanya. Amin. Sekali Tuhan memberkati kita susah. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya punya uang segini. Kok bisa saya bisa sukses? Kok bisa saya punya begini, ini, itu. Karena kita hidup terus dalam rencana Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kenaikan Yesus membawa sukacita. Kenapa? Karena hidup dalam rencana Allah. Yang kedua, mari perhatikan di dalam ayat 48. Dalam ayat 48 itu bukan hanya mereka bersukacita karena rencana Allah, tapi karena mereka juga dilibatkan dalam rencana Allah. Ayat 48 sampai dengan 49 dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kamu, dan kamu. Apa maksudnya? Ini maksudnya bukan berarti mereka ini melakukan tugas untuk pemberitaan Injil. Itu penting juga. Tapi Yesus berkata kamu, karena apa? Karena mereka sudah terlibat dalam rencana Allah. Karena mereka sudah masuk dalam pengalaman bersama Tuhan Yesus. Makanya mereka harus menceritakan itu. Kamu sudah tahu persis siapa saya. Itu seperti itu kata-kata Yesus. Kamu tahu persis bersama saya hidup melayani Tuhan. Sekarang kamu harus menceritakan itu. Saudara yang kasih Tuhan. Bentuk untuk mengirim Roh Kudus dikatakan di situ. Bahwa di dalam ayat 49 Yesus berjanji mengirim Roh Kudus. Itu ketika Yesus terangkat, saya beritahu. Kata mengutus itu atau mengirim. Dalam bahasa Yunani pakai kata apostelo. Apostelo itu adalah bentuknya present tense. Bukan future tense. Nah, itu kelemahan dalam bahasa Indonesia. Maksudnya apa? Waktu Yesus terangkat ke surga. Saat itu juga Yesus mengirimkan Roh Kudusnya. Gak masuk akal. Betul. Itu penggunaan dalam bahasa Yunaninya bentuk present tense. Bukan to send. Bukan I'm going to send, bukan. Tapi I'm sending. Sekarang juga saya mengirim. Nah, ada bentuk Trinitas, Tritunggal. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus bekerja dalam simultan kebersamaan. Waktu Yesus terangkat ke surga, saat itu juga Yesus mengirimkan Roh Kudusnya. Saat itu juga para murid dilibatkan dalam pelayanan. Saat itu juga para murid terlibat dalam rencana Allah. Itu uniknya. Ada Roh Kudus dikirimkan saat itu juga. Dilibatkan dalam rencana Allah. Jadi saudara, ketika mereka ada perpisahan, bukan hanya mengajarkan bahwa semua ini terjadi karena rencana Allah. Tapi Yesus juga memberi tantangan kepada para muridnya. Bukan hanya berita kematian dan kebangkitan yang harus mereka ceritakan. Kamu dan kamu. Tapi juga apa? Berita pengampunan dan pertobatan harus diceritakan. Menjadi saksi Tuhan itu membutuhkan memang pengalaman pribadi. Tapi juga membutuhkan penyertaan dari Tuhan Yesus. Ada orang yang biasanya berkata begini. So gampang itu, penderitaan itu sudah biasa. Saya hari-hari makan penderitaan itu. Kesengsaraan itu sudah biasa bagi orang Kristen. Tapi ingat, perkataan itu kadang-kadang membuat kita menjadi arogan. Ingat. Ketika kita berkata, sudah biasa menderita itu. Lupa bahwa kita menderita itu
Karena kita dilibatkan dalam rencana Allah. Dan itu harus dilakukan oleh semua orang percaya. Kadang-kadang kalau kita melihat ada orang yang bisa berapologet, bisa mengadakan pembelaan. Biasanya itu ada diskusi tentang keagamaan. Biasanya kan orang bisa menjawab dengan lancar ya. Itu karena mereka tuh sudah punya konsep bahwa pertanyaannya seperti ini, saya akan jawab seperti ini. Sebelum dia ngomong, saya tahu jawabannya, saya pasti begini. Saya kalau ditanya mahasiswa, ya karena sudah bertahun-tahun mengajar, ketika dia bertanya tentang, Pak, saya mau bertanya, saya sudah tahu jawabannya. Bukan begitu. Tapi saya ingin dengar dulu, kata demi kata, pasti intinya ke sana. Itu karena saya punya pengalaman, bisa menjawab. Nah saudara, dalam hidup orang percaya, jangan takut untuk mengatakan tentang berita keselamatan itu. Kita bisa mengatakan ketika ditanya orang, katakan apa kata Alkitab, katakan apa kata Injil, katakan saja. Roh Kudus itu menolong supaya kita bisa menceritakan. Bukan karena kita kuliah STT, bukan karena kita kuliah teologi, tidak. Tapi kita memang sudah diberi tugas untuk menceritakan itu. Ceritakan. Karena apa? Karena hidup dalam pengalaman bersama Tuhan Yesus. Sekian tahun saudara jadi Kristen. Sekian tahun saudara berjemaat. Tapi sekian tahun saudara tidak ngerti apa-apa itu tentang kitab suci. Sehingga saudara untuk ditanya itu tidak ngerti tugasnya pendeta itu. Saya tidak ngerti, itu tugasnya para penginjil, itu mahasiswa teologi. Memang boleh saja, tetapi ada waktunya kita bisa menjawab. Kenapa? Karena hidup kita bertahun-tahun dengan Tuhan Yesus. Minimal kita bisa menceritakan nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa bersuka cita? Karena dilibatkan dalam rencana Allah. Maukah saudara terlibat dalam rencana Tuhan? Atau saudara mungkin berpikir, ya yang penting saya ke gereja hari Minggu, titik. Pulang dari ibadah ini tidur lagi, besok kerja. Kita tidak pernah berbuat apa-apa sehingga kita tidak terlibat dalam rencana Allah. Mari kita terlibat, entah apa saja. Saudara yang hanya bisa WA kasih renungan, boleh saja. Mungkin ada orang yang baca tapi ada juga yang cuma di skip aja lewat. Saya kalau kasih renungan pagi itu cukup dengan satu, tidak usah bersambung. Pikiran saya supaya orang membaca, langsung membaca. Ya. Tapi masih ada juga yang cuma skip-skipnya. Tapi ada juga yang membaca. Minimal kita bisa terlibat di situ. Menceritakan tentang berita Injil. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Terlibatlah. Yesus naik ke surga, murid-murid senang karena dilibatkan dalam rencana Allah. Yang ketiga, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-50 sampai dengan 51. Mengapa mereka bersuka cita? Karena ada berkat. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ada berkat. Mengapa mereka bersuka cita? Ada berkat. Waktu terangkat ini terangkat, bukan terbang terangkat. Bukan Iron Man, tapi memang Allah terangkat. Dan dia memberkati. Saya pikir kira-kira waktu terangkat gini, sambil tangannya gini, memberkati gini. Kayak apa itu? Deddy Corbuzier ya? Enggak begitu. Tapi ini terangkat dan kemudian memberkati. Kira-kira doa berkatnya itu apa? Apakah doanya? Kiranya engkau. Apakah itu doa katanya? Apa itu doa-doa berkatnya? Mungkin saja. Atau doa berkatnya seperti tradisi imam Yahudi waktu itu. Mereka punya tradisi kalau memberkati itu dengan kata gini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan engkau memberikan damai sejahtera. Itu dalam kitab Imamat. Apakah seperti itu? Itu rumus, itu model imam waktu itu dalam memberkati orang Yahudi. Apakah doa itu? Kita tidak menemukan. Tapi Yesus terangkat ke surga memberkati. Memberkati, ada berkat. Saudara, ini penting kita pahami. Paham tentang apa? Tentang berkat. Kadang-kadang kita salah tentang berkat. Saya mau berikan pernyataan. Pernyataan pertama yaitu tentang berkat itu. Rohani atau tidak rohani suatu berkat itu ditentukan penggunaannya. Bukan jenisnya. Sekali lagi. Berkat Tuhan itu rohani atau tidak rohani. Bukan jenisnya. Tapi penggunaannya. Apa maksudnya? Kalau kita menilai berkat itu secara jasmani, maka kita akan menilai kadang-kadang menilainya dari segi besar dan kecilnya. Kalau kita diberikan mobil tiba-tiba oleh orang, kita haleluyanya itu 100 kali.
Kalau motor 12 kali mungkin. Kalau sepeda ontel mungkin 1 kali haleluyanya. Tidak seperti itu. Berkat itu bukan jenis tapi penggunaannya. Itu berkat. Secara jasmani. Jadi Bapak Ibu makan di Mas Joko atau Mas Telo dan sebagainya. Syukuri saja. Kalau ini akhir bulan gaji pas-pasan syukuri saja. Tadi malam saya tidur jam 2. Habis antar jemaat ke rumah sakit. Kena stroke parah. Jadi saya doakan tidak bisa jalan lagi. Saya angkat masuk mobil, saya tunggu sampai masuk kamar. Kemudian saya pulang jam 12:30. Kemudian agak ngantuk-ngantuk sampai rumah jam 1. Baru aja baring sudah diketuk pintu. Kenapa? Saya pikir ya sudah dipanggil Tuhan ini. Ini anaknya masuk. Pak, kenapa? Pak, ini disuruh bayar, Pak. Bayar berapa? 50.000. Ada pemeriksaan. Cuma 50.000. Iya, tapi selanjutnya enggak tahu, Pak. Jadi langsung saya kasih uang. Enggak sombong, cuma kasih emang kebetulan ada uang. Ini 200.000. Pulang ya. Karena waktu itu minta obat apa gitu loh untuk periksa stroke-nya itu. Jadi kemudian kasih uang sudah periksa 50. Ini 150 untuk kue untuk makan malam dan sebagainya. Orang enggak punya. Jadi kemudian dia pulang jam 2 baru saya bisa tidur. Kadang kita menilai memberi orang itu berdasarkan jenisnya. Tapi ingat penggunaannya. Berapapun saudara pergi memberikan. Orang janda miskin memberi kepada persembahan itu. Tuhan lihat sepeser kecil. Bukan jenisnya. Tapi penggunaannya itu kualitasnya. Bahwa ini untuk kerajaan Allah. Itu. Kadang-kadang kita juga berkat rohani itu salah menilainya. Orang diberikan berkat rohani itu apa? Karunia, bagus. Bisa pimpin pujian, WL, main musik, singer, khotbah. Tapi kadang-kadang pelayanan itu dinilai dengan uang. Hati-hati. Ketika pelayanan rohani sudah dinilai dengan uang, itu tidak beda dengan berkat jasmani dari jenisnya, bukan penggunaannya. Optimalkan pelayanan rohani kita bukan dinilai dari uang, tapi bagaimana jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Itu yang terpenting. Saudara yang terkasih, berkat Tuhan diberikan kepada kita. Yang kedua, saya ingin beri pernyataan tentang berkat. Jangan minta berkat kalau tidak tahu manfaatnya. Ini penting. Jangan minta berkat kalau tidak tahu manfaatnya. Jika tidak paham, kita akan fokus pada berkat saja. Tapi bukan untuk memajukan rencananya. Sekali lagi, jangan minta berkat kalau tidak tahu manfaatnya. Ini penting. Berapa banyak orang minta handphone, tapi penggunaannya bukan untuk pelayanan, tapi untuk hal-hal yang aneh-aneh. Tidak tahu aneh-aneh saudara bisa tafsirkan. Saudara minta barang-barang oleh Tuhan, berikan Tuhan berkat ini. Setelah dikasih, saudara tidak gunakan untuk memuliakan Tuhan. Makanya saya katakan jangan minta berkat kalau tidak tahu manfaatnya. Tuhan inginkan berkat itu dipakai untuk melayani, memperluas kerajaan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara pilih sekolah, pilihlah sekolah yang penggunaannya itu nanti ke depan akan berguna. Bukan karena gengsi, bukan karena apa ingin dilihat orang mentereng, tapi penggunaannya ke depan apa. Itu penting sekali. Berkat, minta berkat dan tahu penggunaannya. Jangan minta berkat yang tidak tahu penggunaannya. Yang ketiga, statement saya. Yang tidak menggunakan berkat untuk kepentingan Tuhan berarti sedang memanfaatkan Tuhan untuk menerima berkat. Yang tidak menggunakan berkat untuk kepentingan Tuhan berarti sedang memanfaatkan Tuhan untuk menerima berkat. Banyak orang bersyukur untuk berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi bukan hanya itu saja. Kita bersyukur tapi so what? Untuk apa ini? Ini what's next itu apa? What's next itu untuk selanjutnya apa ini? Jadi ketika kita menggunakan berkat untuk kepentingan Tuhan, maka kita sedang tidak memanfaatkan Tuhan. Kita tidak sedang menggunakan Tuhan untuk terima berkat saja. Tapi kita sedang dipakai Tuhan untuk memanfaatkan berkat itu. Saudara yang dikasih Tuhan, berkat memang penting. Tapi jangan sekali-kali berkat menjadi fokus ibadah kita. Tapi gunanya untuk apa? Waktu murid-murid itu ditinggal Tuhan Yesus. Mereka bersuka cita karena diberikan berkat oleh Tuhan.
Dan berkat itu dipakai. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Orang lumpuh disembuhkan. Orang yang belum percaya menjadi percaya Tuhan. Ini fungsinya Yesus naik ke surga dan memberikan berkatnya. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus naik ke surga. Pertama apa? Itu berarti hidup dalam rencana Allah. Mereka bersuka cita karena mereka telah hidup dalam rencana Allah. Bukan hanya itu, mereka juga dilibatkan dalam rencana Allah. Bukan hanya itu, mereka juga diberkati oleh Tuhan. 3 hal menjadi berkat firman Tuhan di pagi ini. Biarlah kita hidup terus. Dipakai Tuhan, hari kenaikan Yesus ke surga menjadi momen penting bagi kita. Bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Tapi kita justru terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dan dibekali oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kenaikanmu ke surga bukan semata-mata menjadi peristiwa spektakuler tentang ketuhananmu. Tetapi Engkau Tuhan yang juga hidup dalam rencana hidup kami. Terima kasih hari-hari kami berjalan dalam rencanamu ya Tuhan. Terima kasih kami dilibatkan dalam rencanamu. Terima kasih Engkau memberkati kami Tuhan. Ini janji yang harus kami pegang teguh. Bahwa kami sebagai anak-anak-Mu melihat Engkau naik ke surga dan memberikan rencana yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sejemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Boleh kasih sekali lagi tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tepuk tangan itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami semua boleh datang di rumah Tuhan memuji menyembah Engkau. Kami berterima kasih untuk 1 minggu yang luar biasa Tuhan sudah menyertai semua perjalanan hidup kami Tuhan. Suka duka kami lalui tapi kami selalu menyadari bahwa tangan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji menyembah mengagungkan nama Tuhan. Dan kami juga boleh mendapatkan kekuatan yang baru lewat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih karena kenaikan-Mu ke sorga Tuhan. Membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Bahwa tempat-Mu memang berasal dari sorga. Engkau adalah Allah, Engkau adalah juru selamat kami Tuhan. Engkau sudah menyelesaikan semua rencana-Mu Tuhan.
Engkau sudah menggenapkan rencana Bapa di sorga kepada kami semua, kepada umat Tuhan, kepada orang-orang percaya. Dan semuanya sudah terjadi, sudah sempurna apa yang Engkau kerjakan Tuhan. Dan kami berterima kasih Tuhan, melalui kenaikan-Mu ke sorga Engkau memberikan penolong bagi kami Tuhan. Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami dilibatkan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Kami berterima kasih, ini adalah anugerah yang terindah yang Tuhan beri bagi kami. Dan kami percaya bahwa juga berkat Tuhan selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah ini semua Tuhan, kami boleh sadari panggilan kami sebagai orang percaya, bahwa kami bukan hanya dipanggil untuk mendapatkan berkat, tapi kami juga bisa membagikan berkat. Karena itu yang menjadi rancangan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Pendeta Andri yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terus pakai hidupnya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Keluarganya, pelayanannya, pekerjaan apapun yang dikerjakan, Tuhan selalu sertai, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba serahkan semua anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang hadir di siang hari ini Tuhan. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan dalam nama Yesus. Yang punya pergumulan Tuhan sudah kasih jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua persembahan-persembahan yang sudah diberikan anak-anak-Mu maupun sebentar yang mungkin akan memberikan persembahan untuk misi penginjilan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kami percaya berkat Tuhan melimpah bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan, mungkin ada yang berhari ulang tahun di hari ini atau di sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan berkat-Mu melimpah bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Semakin bertambah usia, semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh menjalani kehidupan bersama Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala Jemaat yang masih ada di Manado. Biarlah Tuhan menyertai selama ada di sana Tuhan. Semua yang dikerjakan Tuhan selalu berkati. Tuhan buat berhasil dan boleh kembali ke Palu dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Perjalanan hidup kami Tuhan di sepanjang minggu yang baru ini kami serahkan pada Tuhan. Kami tahu Tuhan selalu menyertai kami. Dari kuasa yang di tempat yang maha tinggi, kuasa Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kami. Sehingga apapun yang anak-anak-Mu lakukan sungguh-sungguh di dalam Engkau, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, mari angkat tanganmu, mari bersyukur. Haleluya. Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai, memberkati, melindungi kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.